Salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk di di minggu subuh yang pertama ini kita memasuki kajian Kifayatul Awam yang alhamdulillah materinya, saya mau nanya dulu ini, sampai mana materinya Pak? Maknya Aqidatul Awam kana haid ai Bapak pikih eta mah akan ya mengingat-ingat head tuh, Masya Allah. Jadi di minggu kamar ini pikain teh head aduh, Masya Allah. Ya kalau masalah fikih ya itu di situ. Kalau sekarang itu kajiannya akidah. Ya, sampai sifat Allah yang wajib itu nomor berapa kemarin? Nomor 5 sifat apa kemarin? Gitu, sip bagus tak eta. Maknya nu sakilo banangan hiji nu cager. Masya Allah. Kemarin itu kita menjelaskan sifat Allah yang kelima, yaitu al-qiyamu bin nafsi, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Awas Pak, kemarin itu ya diulas sedikit sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-qiyamu bin nafsi, artinya berdiri sendiri. Makna daripada al-qiyamu bin nafsi wahwa al-istighna, tidak membutuhkan, andatin yakumu biha, tidak membutuhkan sesuatu zat yang Allah menempat pada zat tersebut. Ka'ardin, seperti kakiyamil arodi bisa iri zawat, seperti butuhnya sifat berdiam di salah satu tempat. Sebab yang namanya sifat itu tidak akan kelihatan kalau sifat itu tidak menempel kepada zat. Contoh misalkan seperti warna. Warna itu kan salah satu sifat. Warna tersebut tidak akan kelihatan kalau warna tersebut tidak menempel pada salah satu zat. Seperti warna hitam yang saya contohkan bulan kemarin. Hitam itu adalah sifat, dan kelihatannya hitam itu dikarenakan nempel pada zat. Kalau hitam terlepas dari zatnya, maka hitam tidak akan kelihatan hitamnya. Itu seperti misalkan kita menganggap seseorang Zaidun karimun, si Zaid itu mulia. Kemuliaan seseorang tidak akan kelihatan, dan kelihatannya itu ketika dijadikan sifat nempel pada zat seseorang. Zaidun jawadun, Zaid dermawan. Ketahuannya Zaid dermawan itu ada sifat dermawan dikarenakan dermawannya nempel di zat Zaid, dan zat Zaid melakukan kedermawanan itu. Itu namanya sifat menempel pada zat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu al-qiyamu bin nafsi, artinya berdiri sendiri, tidak membutuhkan zat untuk menjadi tempat berdiamnya Allah subhanahu wa ta'ala pada zat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan al-qiyamu
bin nafsi wa huwa al istigna. Istigna itu tidak membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan berarti Allah berdiri sendiri. Di sini diambilkan contohnya kakiyamil arodi bisa irid dawat. Seperti contohnya berdirinya atau menempatnya arod itu sifat, bisa irid dawati ya pada dat. Itu contohnya seperti contoh ringannya bahwa Allah itu bukan sifat, tapi Allah itu adalah zat yang memiliki sifat. Begitu Pak. Wal istigna anil mujid, dan juga qiyamu binafsinya Allah, berdiri sendirinya Allah, mandirinya Allah itu tidak membutuhkan mujid, artinya yang mengadakan. Allah berdiri sendiri tidak membutuhkan mujid, artinya tidak membutuhkan yang mengadakan atau yang menciptakan. Sehingga pala yansya'u ta'ala an ghairihi kama nasa'a wujudul hadis anhu ta'ala. Sehingga tidak tumbuh Allah, tidak muncul Allah, tidak terbuat Allah an ghairihi, dari selain Allah. Kama nasa'a wujudul hadis anhu, seperti wujudnya sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak membutuhkan mujid, tidak membutuhkan sang pencipta. Allah tidak keluar, tidak muncul, tidak lahir dari sesuatu yang lain, melainkan sesuatu yang lain itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin ambil contoh ya, perdebatan orang ateis yang tidak mengakui, tidak memahami, tidak mengerti, bahkan tidak mau menerima bahwa Allah ada tanpa sang pencipta. Sebab menurut logika orang-orang ateis bahwa sesuatu yang ada itu mesti ada yang mengadakan. Gitu Pak, contohnya Pak? Masih ingat? Ya. Mereka mengajukan pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa dalilnya Allah ada tanpa yang mengadakan? Tapi kami tidak menginginkan dalil-dalil Quran, tidak mau atau tidak menginginkan dalil dari hadis. Sebab Al-Quran hadis kami tidak percaya. Harus pakai dalilnya logika. Sebab logika mereka mengatakan Allah ada, sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakan. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala adanya itu dengan sendirinya. Artinya Allah ada bidzatihi, Allah ada dengan datnya, tanpa sesuatu yang menjadikan sebab dia ada. Bahkan di sifat wujud dulu di awal-awal saya sudah jelaskan bahwa wujud hakiki itu adalah wujudullah. Wujud yang sesungguhnya adalah wujud Allah. Selain Allah itu tidak wujud. Sehingga kita ini yang ada semuanya sebetulnya tidak wujud. Kita itu bukan ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu bukan ada. Sebetulnya kita itu tidak ada. Sebab kita itu bukan ada, tapi diadakan. Kalau kalimatnya diadakan berarti ada yang mengadakan. Maka Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Bahkan adanya Allah, kita itu ada, ya, diadakan. Jadi bukan ada, kita itu diadakan. Oleh siapa? Oleh Dat yang Maha Ada. Yang adanya itu sebelum kata ada itu ada. Sudah ada. Hoks ya. Tong bari nunutan, mal bener. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada, kita itu bukan ada Pak, tapi diadakan oleh Zat yang Maha Ada.
Yang adanya itu sebelum kata ada itu ada, sudah ada gitu. Ya, itulah wujud Allah. Makanya al-qiyamu bin nafsi, Allah itu berdiri sendiri. Allah adanya itu tidak membutuhkan mujid, tidak membutuhkan yang mengadakan. Sebab kalau Allah ada yang mengadakan, berarti Allah ada awalnya. Kalau Allah ada awalnya, pasti ada akhirnya. Ya, dan itu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah ada yang mengadakan, berarti yang mengadakannya pun nanti ada yang mengadakannya lagi. Yang mengadakannya itu pun harus ada yang mengadakannya lagi, yang mengadakannya lagi, ada yang mengadakannya lagi, yang mengadakannya lagi, rek nepi ka iraha, Pak. Itu namanya tasalsul. Tatabuul asya ila ma la nihayatalah. Bertersusunnya sesuatu perkara sampai tidak ada ujungnya. Wa huwa muhalun, itu sesuatu hal yang mustahil. Maka Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Dan mereka orang-orang ateis meminta dalil secara akliyah. Apa dalilnya? Kemarin saya contoh apa, Pak? Angka 1, ya. Tapi bukan berarti Allah seperti angka 1. Ini hanya analogi saja, ya, untuk melemahkan pemahaman mereka yang mengatakan bahwa adanya Allah tidak ada yang mengadakan, itu tidak dapat dimengerti. Maka jawabannya, kenapa tidak mau menerima adanya Allah tidak diciptakan, adanya Allah tidak dimulai dengan sesuatu, ya? Kenapa tidak mau menerima itu? Sebab contoh sekedar untuk contoh ada. Jawabannya, Anda mengenal angka 1. Coba dipikirkan angka 1. Terbuat dari apa angka 1? Angka 1 tidak terbuat dari apa-apa. Tidak didahului oleh angka apapun. Sebab angka 1 itu angka pertama. Ya, berarti adanya angka 1 itu tidak diciptakan dari angka-angka yang lain. Sebaliknya, angka yang lain tercipta dari angka 1. Sebab angka 2 adalah 1 tambah 1. Angka 3 tambah 1 lagi. Angka 4 tinggal tambah 1 lagi. Nah, orang ateis kan langsung paham, Pak, kalau yang mau menerima. Nah, Allah Subhanahu wa taala adanya itu tidak didahului dengan tidak ada. Sebab kalau didahului dengan tidak ada, ketika ada pasti ada yang mengadakan. Maka Allah istighna anil mujid, tidak membutuhkan yang mengadakan. Allah tidak muncul dari sesuatu yang lain seperti sesuatu yang lain munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tercipta dari sesuatu yang lain, melainkan sesuatu yang lain itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna wujudahu ta'ala dzatiyun, sebab wujudnya Allah itu wujud dati. Artinya wujud dati itu wujud dengan datnya, wujud olehnya tanpa diwujudkan oleh yang lain. Terus ada kalimat faqauluhu ghaniyun mufassirun liqaulihi qaimun. Ghaniyun ini tafsir dari penjelasan dari qaim. Qaim itu qiyam. Qiyam itu artinya berdiri sendiri. Goni artinya tidak membutuhkan. Anna makna qiyamillahi ta'ala binafsi istighna'uhu an kulli ma siwah. Jadi makna qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah dengan datnya, maknanya itu adalah al istighna an kulli ma siwah, tidak membutuhkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, ketika kita beribadah pun, ketika kita mengabdikan diri, itu bukan kebutuhan Allah. Allah tidak butuh untuk diibadahi. Allah tidak butuh untuk ditaati. Allah tidak butuh pengabdian kita. Justru yang butuh itu adalah kita kepada Allah. Kita beribadah bukan untuk Allah, tapi kita ibadah
untuk kita sendiri. Gitu Pak. Sehingga kalaupun manusia sedunia ini beribadah semuanya kepada Allah, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang kafir, semuanya menyembah Allah, tidak akan bertambah kemuliaan Allah. Semua orang sedunia tidak menyembah Allah, ingkar semuanya kepada Allah, tidak menurunkan derajat sebagai Allah. Jadi Allah mah teu butuh Kang, teu butuh ku sasaha, justru nu butuh teh urang ku Gusti Allah. Laras Pak, orang butuh ku Gusti Allah? Butuh? Punten ya dangukeun. Kalau memang kita butuh oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sakik Al-Balkhi sampai mengatakan u'budullaha mastata'tum. Maaf. U'budullaha biqadri hajatikum ilaih. U'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah seukuran kebutuhanmu kepadanya. Seberapa butuh kita kepada Allah? Sok we sakitu ibadahna. Tepati butuh kumadinya pek sadaek-daek we ibadahna. Kalau memang kita betul-betul sangat membutuhkan kepada Allah, maka tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Sebab memang untuk Allah itu tidak ada keperluan. Pamang syaa falyu'min wa mang syaa falyakfur. Bantuan atuh. Kumaha ieu teh? Pamang syaa falyu'min wa mang syaa falyakfur. Artinya barang siapa yang hendak iman, iman. Barang siapa yang hendak kufur, kufur. Artinya tidak ada pemaksaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau iman silakan, mau kufur juga silakan. Tapi loh kok kenapa Allah memerintah kita supaya menyembahnya? Itu perintahan kasih sayang. Artinya kalau ingin selamat, ikuti aku nih, lakukan yang ini. Kalau tidak ya silakan. No what? Apa itu no what? Teu naon. Itu no what? Karep teh teuing. Bae itu Pak bahasa Inggris ka mana we? Urang Arab ge ngararaco bahasa Arabna. Inggris ge ngacokeun we nah riweuh teh. Gitu Pak. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menyatakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak, moal dipaksa. Ya. Seluruh umatku akan masuk surga. Dijamin oleh Rasulullah masuk surga semua umatku kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang menolak, kecuali yang tidak mau. Masa yang tidak mau harus dipaksa? Itu nggak usah dipaksa-paksa. Rek ngaraji heug teu kajeun tong loba dongeng. Rek datang ke masjid, rek bari ngadedengikeun di imah bari nyangkere karep. Ya, gitu. Mangga silahkan saja. Itu tidak ada paksaan. Tapi kalau himbauan itu adalah bentuk kasih sayang. Mari kita, mari. Itu hanya himbauan berdasarkan kasih sayang saja, mengajak. Ya, bukan memaksa, tidak ada memaksa. Karep eta mah kubadinya. Nanti juga yang akan merasakan hasil perbuatan itu adalah ya orang tersebut. Ya. Wattaqu yaumang turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tuh. Surat naon eta? Surat Quran nu ngalalamun wae. Kitu-kitu wae meunila lieur. Surat naon, Pak? Surat Quran. Eta teh geura sok pilarian ku Bapak baca ti Al-Baqarah nepi ka Anas aya ayat eta teu percaya mah. Sok. Ampun ieu mah. Mending ngahuleng api-api surat naon. Eta teh surat Quran, Pak, geus tong loba dongeng. Ya, ayat naon eta? Ayat Quran.
Penghese-setting. Wattaku yauman, takutlah kamu sekalian terhadap satu hari. Turja'una fihi ilallah, yang kamu sekalian akan dipulangkan kepada Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Seterusnya setiap jiwa akan disempurnakan pahalanya. Akan disempurnakan pahalanya artinya akan mendapatkan balasan yang sempurna, ya, ma kasabat, sesuatu yang dia perbuat. Baik, nanti di akhirat akan disempurnakan pahalanya. Jelek, akan disempurnakan juga siksanya. Wahum la yudlamun, dan mereka nanti di akhirat tidak ada yang terzolimi. Semua yang disiksa bukan atas kezoliman Allah, tapi itu adalah kedolimannya dirinya sendiri. Maka nanti jangan menyalahkan Allah, kenapa kami disiksa, kenapa saya disiksa. Mikir wae eta mah. Ya. Kenapa Allah menurunkan Rasul, Allah menurunkan Nabi, Allah sampai ketika Rasulullah tidak ada, penerusnya dilanjutkan melalui para ulama. Kenapa tidak mengikuti? Itu saja nanti alasannya. Yang ada itu adalah kesalahan-kesalahan kita nanti. Ya. Gitu Pak. Allah mah teu butuhkeun ku urang. Allah tidak membutuhkan kita. Gitu. Tapi justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Gitu Pak. Itu ayat-ayat tentang tauhid yang mendukung keberadaan Allah itu al-qiyamu bin nafsi. Allah itu berdiri sendiri. Loh gitu Pak. Bahkan qala Allah Ta'ala, sebentar. Walidalika yu'abaru anil qiyam bin nafsi bil istighnail mutlak. Oleh sebab itu, maka untuk lebih menjelaskan lagi bahwa Allah al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsihi, bahwa Allah itu istighna mutlak. Artinya mutlak tidak membutuhkan apa-apa. Diperkuat oleh firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wa anat, dan tunduk, al wujuhu, semua wajah, lil hayyil qayyum, kepada dat yang maha hidup dan dat yang maha berdiri sendiri. Artinya semua wajah yang dimaksud adalah semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Itu al-qiyamu bin nafsi, eta teh nu bulan kamari. Tapi ketika dijelaskan asa kakara ngadenge deui. Asa karek ngadenge we bieu padahal kamari ge kitu teh. Ampun ieu mah ya. Masyaallah. Kembalilah dibulak-balik ya banyak. Wios dibulak-balik wios. Wios sabab lamun teu dibulak-balik tutung, Pak. Bayahna bulak-balik. Tutung ge sabeula. Yang selanjutnya wahdaniyat. Sifat yang keenam yang wajib kita yakini, bahwa sifat itu adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, al-wahdaniyah. Lain wadah wahdaniyat. Awas sok anu salah wae ngomong teh wadah niat cenah. Lain wadah niat, wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Secara harfiah, wahdaniyat itu artinya maha satu, maha esa, maha tunggal. Yang mana satunya Allah itu, nah ini rada mikir deh Pak, ulah bari sare ya, was omat ya. Ya, jangan sampai tidur, jangan sampai nunutan. Ini harus betul-betul fokus, ya. Sebab arti daripada wahdaniyat itu
Allah itu maha satu, dan satunya Allah itulah satu yang hakiki. Tidak ada satu yang hakiki kecuali satunya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu bukan wahid. Ya, bukan Pak Wahid. Ya, bukan wahid. Ya, bukan ahad. Selain Allah bukan ahad, tapi muwahhid. Ya, selain Allah itu bukan satu, tapi bersatu atau menyatu. Kenapa? Sebab satunya selain Allah itu satu ya dari susunan-susunan yang lain. Saya kasih contoh, Bapak pagi-pagi ini biasanya sarapannya itu beli gorengan yang terdiri dari bala-bala. Dinamakan bala-bala kusabab bala. Bala itu segala ada gitu kan. Coba Bapak beli bala-balanya satu, walaupun Bapak menyebutkan beli bala-bala satu, hakikatnya bala-bala yang diberikan kepada Bapak itu bukan benda yang satu. Oke? Tapi eta bala-bala hasil persatuan. Ya iya atuh mata kudu mikir oge. Nya, bala-bala itu bukan satu tapi persatuan. Menyatu. Aya tarigu, aya wortel, aya engkol. Ah nyaan arapal tukang ngadar bala-bala mah. Nya, bab perdaharan malah. Aya toge, aya bawang, aya saledri. Ya, berarti bukan satu, tapi menyatu atau bersatu. Nah, tidak ada satu yang hakiki, awas daunkeun ya. Ya, jangan sampai percaya terhadap paham-paham yang lain yang menyatakan walaupun banyak tetap satu, belegu gitu deh. Ya, atau mikir memangnya banyak jadi satu, satu jadi banyak. Satu-satu banyak-banyak. Ya. Nah, mereka itu salah pahamnya di situ. Ya, yang bersatu dinyatakan satu, itu sesuatu yang salah. Ya. Telur satu kan? Pak, Bu, mis beli telur satu. Satu itu kelihatannya, Pak. Padahal isi daripada telur itu bukan satu. Ada cangkang. Yang besar-besarnya dulu. Ada cangkang, putih telur, kuning telur. Tak itu teh 3 in 1 ngaranna nu kitu. Ya, 3 in 1. 3 di dalam 1. Dan 1 bukan 3, 3 bukan 1. Kalau 1 itu tidak terdiri dari apapun. Kita, saya, seorang itu kan istilahnya satu juga. Ya. Satunya saya ini bukan satu yang hakiki, sebab diri setiap manusia yang paling besarnya saja datnya itu 2. Yang pertama jasmani, yang kedua ruhani. Itu pun sudah tidak satu. Saya tidak satu, Bapak juga tidak satu. Jasmani dan rohani. Jasmaninya apalagi? Jasmani kita itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian paling luar adalah kulit apa daki? Hah? Kulit, ya kulit aja nggak apa-apa. Sebab dakinya sudah menyatu dengan kulit itu. Ya udah. Jadi yang pertama kulit, di bawah kulit daging, di bawah daging tulang, di dalam tulang nah urat kaliwat deh Pak. Ya, itu pun sudah terdiri dari beberapa bagian. Apalagi ketika kita dulu belajar biologi, ternyata tubuh manusia itu terdiri dari bermiliar-miliar sel. Jeung teu nyaho sel teh juga naon. Pokoknya mah kitu cek para peneliti. Berarti kita itu bukan satu, Akang. Kita itu muwahhid.
kita itu bersatu. Nah, wahdaniyatnya Allah, awas Pak, satunya Allah itu satu yang hakiki, bukan satu dari hasil tambahan setengah jeung setengah, bukan tambahan 1/4 tambah 3/4, bukan tambahan berapa 1/3 ditambah 2/3, atau 1/7 ditambah 6/7 misalkan, ya. Tapi satunya Allah itu adalah satu yang sesungguhnya. Maka maknanya hiya adamu ta'adud. Wahdaniyat itu tidak berbilang. Adamu ta'adud. Awas, ta'adud. Ta'adud itu bukan tidak udud, awas. Ya. Ya karena udud wae. Adamu ta'adud artinya tidak berbilang. Allah itu hanya satu, dan satunya itu tidak berbilang. Sebab banyak satu yang ternyata itu berbilang. Seperti satunya yang tadi saya jelaskan. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, satunya Allah mohon dimengerti, mohon dimengerti. Satunya Allah pidat di dalam datnya, wasifat di dalam sifatnya, wal af'al, dan satunya Allah di dalam perbuatannya. Jadi satunya Allah itu di dalam 3 hal. Satu datnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Awas, ulangi. Satu datnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Itulah kul huwallahu ahad. Dan dialah Allah, katakan dialah Allah yang maha tunggal. Satu datnya, satu sifatnya, satu af'alnya. Kita jelaskan satu-satu. Apa yang dimaksud satunya Allah bi dzatihi, di dalam datnya? Maknanya satunya Allah di dalam datnya, palaesat datuhu mubatan an azjain. Ulangi Pak. Satunya Allah di dalam datnya maknanya adalah datuhu laesat murokabatan min ajzain. Datnya tidak tersusun dari beberapa bagian. Oke? Datnya tidak tersusun dari beberapa bagian. Jadi dat Allah itu tidak berbagi, tidak ininya, tidak seperti kita, seperti yang tadi. Kalau kita itu terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari beberapa unsur, bagian luar, bagian tengah, bagian dalam, ya. Bahkan ruhani dan jasmani saja sudah berbeda, 2 hal yang berbeda yang disatukan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala datnya itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Dat Allah murni satu. Kalau di bahasa kitab yang lain, istilahnya yang seperti ini disebut kamuttasil. Ya, tapi bisi para rusing tong make nu kituan. Ya, entong make mutasilan. Arah lieur kete pahili jeung mad jaij munfasil jeung mad wajib mutasil gitu. Ya, walaisat fil khalqi datun kadatihi ta'ala. Yang kedua, makna wahdaniyat fidat, satunya datnya Allah itu adalah tidak ada dat yang lain yang seperti dat Allah. Jadi makna satunya Allah di dalam dat itu 2. Satu, dat Allah tidak tersusun dari beberapa juz, dari beberapa bagian. Yang kedua, tidak ada dat yang lain yang menyerupai dat Allah, disebut munfasil. Itu Pak. Dan ini harus perlu betul-betul dipahami. Sehingga laisa kamislihi syai'. Nyambung lagi ke ini ke ayat ini. Laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, sesuatu apapun, sehingga dat Allah ya tidak ada yang menyerupai.
tidak ada dat selain Allah yang menyerupai Allah. Itu maknanya satunya Allah di dalam datnya. Ulangi ya, kudu dibulak balik bisi tutung tepuguh. Ulangi. Jadi wahdaniyatnya Allah itu terbagi 3. Wahdaniyat bidat, wahdaniyat fisifat, wahdaniyat fil af'al. Maknanya wahdaniyat bidat, satunya Allah di dalam datnya itu adalah dat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Yang kedua, maknanya wahdaniyat datnya Allah itu tidak ada dat yang lain seperti zat Allah. Oke, satu, paham ya? Maka insya Allah kalau Bapak paham yang barusan, konsep-konsep yang lain tentang ketuhanan bisa ditolak, bisa dihandle. Mohon maaf, Trinitas lumpuh di sini. Ya, Trinitas lumpuh di sini. Kenapa? Sebab Trinitas itu menyatakan bahwa ya Tuhan itu terdiri dari 3 dan yang 3 itu adalah 1. Majarkeun teh nu 3 teh eta keneh cenah kitu. Pan lieur dina sirah kana sirah nu cager tapi nu cager nya. Aya nu teu cager pek bae kumadinya we gitu. Ya ieu mah nu cager. Ya. Itu sebab dia kekeh menyatakan ya. Jadi Tuhan itu terdiri dari 3 oknum. Dan ketiga-tiganya itu adalah yang itu juga. Pan lieur teh kana sirahna teh. Gitu Pak. 1 adalah 3, 3 adalah 1. Ieu matematika di mana? Ya, 3 adalah 1, 1 adalah 3. Dan mereka menganalogikan seperti telur. Telur juga kan 1 isinya 3. Nah, itu kurang paham bahwa ya satu yang hakiki itu ahad. Ahad yang sebetulnya itu adalah ahad yang tidak terdiri dari beberapa bagian. Itu ahad namanya. 1 namanya, esa namanya. Nah, dalam hal ini Allah menegaskan di salah satu ayat suci Al-Qur'an Allah berfirman, "Walaqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah." Sesungguhnya orang-orang yang sungguh telah menjadi kufur orang-orang yang menyatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Itu Pak, ya. Lumpuh dah, luntur dah, ya, tumbang dah. Pondasi Trinitas deh. Trilogi juga sama. Pokoknya mah nu kitu mah bukan Maha Esa berarti tapi Maha Rentul. Sok, Bapak terang rentul. Rentul itu segala ada gitu. Makanya kita itu ya di Pancasila itu yang betul-betul mengamalkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ya kita umat Islam. Sebab mereka esanya itu ngaco. Ya, ngaco. Tapi maaf, ini bukan untuk merendahkan, ini bukan untuk menghinakan. Sama sekali kita tidak boleh menghinakan dan merendahkan. Ini adalah istilahnya kajian ilmiah. Kalau ilmiah harus jelas dan tidak ada unsur untuk menghinakan. Sekali-kali kita tidak boleh menghinakan kepercayaan orang lain, apalagi sampai menghinakan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka yakini. Kenapa? Kalau kita menghina Tuhan mereka, mereka akan menghina Tuhan kita. Gitu Pak, ya. Sebab hina menghina itu tidak boleh. Begitu Pak, ya. Kepada yang beda agama saja kita jangan menghina, apalagi yang satu agama. Tong rariweuh Pak. Ya, oke? Jadi dengan wahdaniyat bidzat, bahwa dat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur atau dari beberapa bagian dan tidak ada dat yang lain yang menyerupai Allah, maka pemahaman tentang satunya Tuhan yang lain itu gugur, ngaco. Insya Allah inna dina indallahil Islam.
Jadi agama yang benar itu adalah agama Islam yang menyatakan bahwa Allah itu satu, dan satunya Allah itu betul-betul satu. Itu maknanya Allah wahdaniyat pidat, satunya di dalam dat. Yang kedua, lihat, tangguhkan Pak ya. Mana bete? Oh, ini masih penjelasan. Li'anal khalqa jismun murakabun. Sebab yang namanya makhluk itu adalah jisim yang tersusun. Walaisa fi rabbina syai'un min dalik, dan Tuhan kita tidak seperti itu. Tidak tersusun dari beberapa bagian. Walaisat sifatuhu muta'addidatun. Maaf, walaisat sifatuhu muta'addidatan. Juga sifat Allah itu tidak berbilang. Ya, min jinsin wahidin, dari satu jenis sifat. Kakudrataini au irodataini, seperti Allah memiliki kudrat dua, Allah memiliki irodah dua. Maksudnya begini, satunya Allah di dalam datnya, bahwa di dalam sifatnya, bahwa sifat Allah itu dari jenis yang satu adalah satu. Pak, sifat Allah itu banyak. Ya, sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu la nihayatalah, artinya tidak terbatas. Ya, sifat Allah itu tidak terbatas. Ya, walaupun kita membatasi 20, bukan berarti sifat Allah itu hanya 20. Kenapa sampai 20? Ini bukan membatasi sifat Allah, tapi membatasi kemampuan kita mengenal Allah. Awas ya, ulang ngaco. Sebab terjadi banyak fitnah. Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Sebab mereka hanya menetapkan sifat Allah itu 20, sementara Asmaul Husna berapa? 99. Kamana tah nu 78 deui cenah. Berarti teu meyakini belegug eta jelema. Mun aya ketrok hareupeurna ku simkuring manyaan. Kenapa? Sudah menebarkan fitnah di hadapan publik yang menyatakan bahwa Asy'ariyah sesat. Sesungguhnya Asy'ariyah menyatakan justru di kitab-kitabnya bahwa sifat Allah itu la nihayatalah. Allah itu sifatnya tidak terbatas. Ya. Pokoknya semua sifat kesempurnaan ada pada zat Allah. Segala sifat kekurangan tidak ada pada zat Allah. Tapi kenapa kita membatasi sifat 20? Itu sifat itu adalah batas kemampuan kita mengenal Allah. Makanya dulu saya jelaskan, Bapak kenal ke abdi? Kenal teh ke abdi Bapak? Tong ngarulang wae atuh ditanya kitu-kitu wae oge. Nya. Kenal ke abdi? Kenal nama saja, kenal bentuk saja. Berarti terbatas Bapak mengenal saya. Kemampuan Bapak mengenal saya ya seperti itu. Apalagi yang hanya misalkan kenalnya seminggu sekali atau dua minggu sekali. Apal ngaran, apal banget, apal dedegan geus we. Teu apal kalakuan simkuring. Tapi yang lebih dekat dengan simkuring misalkan seperti Ade, ada lebihnya mengenal saya dari Bapak. Ya. Ade mah apaleun, budak simkuring seberiji, pamajikan simkuring seberiji apaleun. Bapak mah loba nu teu apal. Adanya jempet tong baca-baca. Jadi sifat 20 itu hanya untuk apa? Membatasi kemampuan akal kita mengenal Allah. Cukup 20 insya Allah kita ma'rifatullah. Begitu. Sebab sifat dari Asmaul Husna yang 99 itu semuanya sudah tercakup di sifat 20. Cuman mereka tidak paham, tidak mengerti. Blow on. Kuliah jauh-jauh balik ngaco. Ya, enggak usah di Al-Muhajirin atau ngaji lah tauhid mah. Gitu, jauh-jauh Pak Belit. Oke, kembali lagi. Maksudnya begini, sifat Allah tidak terbatas. Tapi di sini disebutkan bahwa wahdaniyat fi sifat, satu di dalam sifatnya. Maksudnya satu di dalam sifat bukan sifat Allah itu satu.
Tapi ketika Allah memiliki salah satu sifat yang wajib, maka sifat itu satu. Ya, sifatnya itu satu, tidak berbilang. Dari jenis yang satu, itu murni sifat Allah itu satu. Seperti Allah memiliki sifat kudrat. Ya, seperti Allah wajib memiliki sifat kudrat. Kudratnya Allah itu satu. Tidak ada kudrat dua, tidak ada kudrat tiga, tidak ada kudrat empat. Artinya sifat Allah itu tidak mengenal level. Beda dengan kita, Pak, dengerin. Supaya kita bisa paham dan bisa membedakan. Kita punya kemampuan tidak? Secara dohirnya kita punya kemampuan. Tapi kemampuan kita itu macam-macam. Artinya kemampuan kita beda-beda. Kalau sesuatu yang dihadapinya susah, kemampuan kita pun lambat. Tapi kalau yang dihadapi oleh kita itu sesuatu yang mudah, maka kemampuan kita cepat. Betul tidak? Mengerjakan sesuatu yang banyak dengan sesuatu yang sedikit cepat mana? Berarti kekuatan kita itu beda-beda. Ada levelnya. Sehingga kekuatan kita untuk ini, untuk ini gitu. Bapak lamun mikir, ya, kalau yang mudah itu cepat. Tapi kalau yang sulit, muter tuh panggih-panggih. Bagi Allah, sifat Allah itu satu. Seperti misalkan Allah kudrat Allah itu satu. Dengan kudrat itu Allah menciptakan segala sesuatu dengan sama. Contoh, Allah menciptakan dunia yang begini besar, ya, dan Allah menciptakan rametuk. Aduh, eta rametuk itu apa bahasa Indonesianya? Tahu rametuk, Pak? Bukan yang sore-sore yang di jalan itu yang suka kena mata masuk itu? Itu bahasa Inggrisnya rametuk. Apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesianya apa? Binatang kecil kalau sore-sore agak mau maghrib nih, kalau tidak pakai helm suka masuk ini ke mata. Nah itu orang Sunda bilangnya rametuk. Ya, saking kecilnya sampai masuk di mata gitu, Pak. Ya tahu-tahu masuk aja di mata geuning kekereceman kikian, da beureum sabelah panon teh. Nih, Allah menciptakan bumi yang begitu besar, begitu luas, dengan menciptakan rametuk yang begitu kecil. Bagi Allah sama dengan kudrat itu, dengan kudrat yang sama. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun, beres. Tidak ada perbedaan. Bagi Allah menciptakan itu tidak ada perbedaan. Misalkan tidak seperti ini, kalau rametuk kecil kun jadi. Kalau bumi kun misalkan itu atuh kemana wae. Lamun cek urang Sunda mamanya meni adu regeng, teu aya. Jadi bagi Allah itu sama, Pak, tidak ada perbedaan. Ya, menghidupkan dan mematikan bagi Allah itu sama. Ya, sama, menghidupkan, mematikan dengan kudrat yang sama. Contoh lagi, iradah. Iradah itu kehendak. Allah berkehendak dan kehendak Allah itu satu. Ya, kehendak Allah itu satu. Artinya tidak ada kehendak dua, kehendak tiga, kehendak empat. Ketika ada keinginan, Allah itu berpikir berulang-ulang, teu kitu, teu kawas urang. Ya, kalau kita mah keinginan pagi seperti ini, siang seperti itu, sore lain lagi. Bener tuh, Pak? So, kadang-kadang ka pamajikan teh hayang, kadang-kadang emung, hayang, kadang-kadang hayang nalapung, hayang ngaganti deui. Sok sia ngararaku. Ya. Jadi keinginan kita itu Masya Allah, Pak. Iradah kita, keinginan kita, maksud kita itu suka berubah-ubah. Allah tidak ada perubahan. Sehingga dengan iradah yang sama, dengan satu iradah itu Allah menciptakan sesuatu. Contoh, awas, jangan ada istilah produk gagal bagi Allah. Kita lihat anak misalkan, laki-laki tapi lebay.
ieu mah jigana pi aweweun itu ya. Awas hati-hati ya, ieu dari sisi tauhid ya. Sabab eta nyalahkeun pangeran ieu. Ya. Atawa aya budak awewe ngan tataekan we jalingkak misalkan kartu ka dieu. Pagawean lalaki we resepna teh mobilan misalkan gitu nya. Sapedahan pokokna mah jiga lalaki we. Jangan sampai ada perkataan bapak misalkan ima jigana pilalakieun ima salah teknis tadina ima ye. Awas. Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan, atau Allah menciptakan yang semi laki-laki, yang semi perempuan. Banci. Itu bukan kesalahan tapi irodah Allah murni. Artinya memang Allah berkehendaknya seperti itu, bukan ada kesalahan. Kalau kita kadang-kadang maksud itu banyak berubah. Contoh, bapak rek nyieun doran pacul, tahu doran pacul? Gagang pacul. Nah, mau nyieun doran misalkan ieu mah contoh saja ya. Ternyata diukur-ukur itu Pak diukur terlalu masih panjang, dipotong lagi. Panjang dipotong lagi. Kita panjang dipotong lagi, motongnya terlalu panjang. Ih, ponok teuing. Tuh nya. Nah, setelah ponok teuing berpikir lagi, irodahnya mendadak, baru lagi keluar dari irodah yang pertama. Daripada dipicieun urang nyieun mutu we, ya dijieun we mutu. Nah, makanya tina doran jadi mutu atuh. Contoh, paham nggak Pak? Nah, irodah kita itu seperti itu. Ya, irodah Allah tidak seperti itu. Irodahnya satu, ketika berkehendak pasti kehendaknya itu dibuktikan seperti itu. Tidak ada perubahan di tengah jalan atau tidak ada perubahan di akhirnya, tidak. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang kita mau ke rumah teman saja bisa mengkol ka imah rana Pak. Oh, awas ya. Saya. Aduh, hanas nu ngajak ditut nununguan, ayo cenah urang ngagoes. Pek ditutungan teh tingkah mana mengkolna eta ngagoes tah. Ya. Jadi irodah kita itu Pak, irodah kita itu tidak satu, banyak irodah yang berkecamuk, yang sudah ditentukan saja bisa berubah. Awas nih, hati-hati. Jadi irodah Allah itu satu. Allah maha melihat. Bentar Pak. Allah maha melihat. Melihatnya Allah itu satu. Artinya dengan basornya Allah, Allah melihat sesuatu tidak ada perbedaan. Mau jauh, mau dekat, besar, kecil, dalam gelap, dalam terang, sama. Itu basornya Allah. Awas nih, jangan dibeda-bedakan. Kalau mata kita, penglihatan kita itu berlevel juga. Kelihatan itu kalau gede, kalau kecil tidak kelihatan. Kelihatan itu kalau dekat, kalau jauh tidak kelihatan. Berarti penglihatan kita itu ada penglihatan satu, penglihatan dua, penglihatan tiga, berlevel. Allah tidak. Kita itu melihat kalau terang, kalau gelap tidak melihat. Paham nggak Pak? Jadi dengan basor yang sama Allah bisa melihat sesuatu itu sama. Bagi Allah tidak ada penghalang. Ya, tengah malam gelap gulita, siang hari terang benderang, bagi Allah sama. Bagi kita beda. Betul tidak? Nah, itulah nanti nyambung dengan mukhalafatulil hawadis. Allah itu beda dengan sesuatu yang baru. Kita melihat, Allah melihat. Melihat Allah dengan melihat kita tidak sama. Melihatnya Allah itu satu. Artinya tidak ada perbedaan di dalam melihat. Oke, nanti di babnya saya jelaskan satu-satu lagi. Ini hanya sekedar contoh saja supaya paham. Nah, gimana Pak? Ya, supaya tidak lupa. Ya. Paham ya? Oh, begitu. Allah mendengar. Basri samiun. Maha mendengarnya Allah itu satu. Artinya ya, mau suara kenceng
mau tidak bersuara itu bagi Allah itu sama, sampai Allah mendengar apa yang dikatakan oleh hati Bapak itu tidak jauh beda dengan ucapan yang Bapak keluarkan. Itu Pak, maha mendengarnya Allah. Ulah kieu ke dai biasana ngadenge mah anu tarik, nu teu tarik mah moal ngadenge. Itu biasana. Pan Allah mah luar biasa. Atak sok aya sindiran. Nih tarik-tarik teuing ngadoa teh cenah da. Allah mah ngadenge jika kanu torek kemudian tarik-tarik teuing nya gitu. Sok aya kitu. Itu aya cek nu tarik teh da moal katorekan Allah merek laun rek tarik da kitu-kitu keneh ka Allah mah gitu. Iya, itu eta teh. Sama bagi Allah itu tidak ada perbedaan. Suara kenceng bisa memekakan telinga kita. Suara yang kecil kita malah dideng-deng-deng kita bagi Allah yang kecil yang kenceng sama. Tidak ada perbedaan. Maka itu basornya Allah samanya Allah itu satu. Pak, kalau kita mau bertafakur ya, jangankan pendengaran Allah yang serba maha, pendengaran makhluk Allah saja banyak yang berbeda. Pak, saya pengalaman ngalah jangkrik baheula zaman jahiliyah. Baheula imah contoh. Pak, itu jangkrik yang namanya jangkrik, Pak. Padahal jeung urang ceulina teh gede urang marbing teu puguh ceuli teh, Pak. Jangkrik mah Bapak lamun ningali jangkrik belah mana ceuli jangkrik eueuh ceurian tah jangkrik teh tah. Tapi Masya Allah daya pendengarannya itu luar biasa. Kita itu sudah tidak pakai sendal, jalannya keketeyepan Pak. Kan lagi bunyi nih kalau ngalah jangkrik itu ya, dodongkoan, jempek, aduh pada jauh kene, aing geus kadenge. Kita saja yang keketeyepannya sendiri tidak mendengar kaki kita itu. Nah eta si jangkrik, aduh ampun deh. Ya sampai setengah jam lagi gini krik kakala aja di si bedul belah dinya ngeteyep deui aduh cing teh eta jangkrik hiji 2 jam kakara beunang teh Pak tak mending meuli we 50 perak gitu tah daripada 2 jam ngejejentul ngalah jangkrik gitu. Tapi kan resepna kebanggaannya seperti anu nguseup cek urang kariweuh-riweuh di pasar lauk loba gitu kan. Iya mader, tapi kan beli kerenyet. Nah, itu yang berkesan itu kerenyetnya itu gitu. Ya, terus indahnya kukumul lep-lepan. Aduh. Geus eta malah nikmat luar biasa. Nya lep. Nah, eta da lauk nama teu beukieun nu atah mah. Begitu, Pak. Nyatong nyebutkan belegu sebab rasa itu tidak bisa diganti dengan apa-apa. Rasa gitu loh. Ini asa menang gitu Kang Usep. Itu ya, itu salah satunya. Bahwa Allah itu satu di dalam sifatnya. Jadi maksudnya satu dalam sifatnya, sifat Allah itu tidak berubah-ubah. Tidak ada level, tidak ada tingkatan. Sama bagi Allah. Terus masalah lihat tadi kalau melihat kan biasanya kalau melihat itu yang kelihatan itu yang gede, yang dekat. Kalau kecil jauh tidak kelihatan. Itu biasanya itu penglihatan makhluk bagi Allah sama. Tapi kalau kita mau bertafakur, Masya Allah, tidak sedikit penglihatan makhluk Allah pun yang berbeda, bahkan lebih dari kita. Pak, kita melihat itu di sesuatu yang terang. Tapi lalai terang lalai cocodot kalong kelelawar justru dia itu melihatnya di malam hari. Urang mah Pak neangan jamu asak teh kudu ti beurang bari jeung kikieuan gitu tah. Da si eta mah ti kajauhan ge katingali nyaho-nyaho beak sapotong nih eueuh tah si bedul pan ti peuting teh dalan teh. Ya, itu makhluk Allah Pak. Sudah beda cara melihatnya.
eta kumaha cenah lalai teu penting bisa awas kitu teuing da can kungsi jadi lalai tanyakeun we ka lalai jika kumaha. Tapi itu bukti maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di air Pak itu pedih, tapi lauk mah da henteu malotot we dina cai eta. Itu kan Masya Allah Pak. Itu makhluk laut, apalagi Allah yang maha segala-galanya. Makanya tolong jangan menyamak-nyamakan apa yang ada pada Allah disamakan dengan makhluk, sangat tidak sama dan tidak boleh disamakan. Sebab Allah itu mukhalafatul lil hawadis, beda dengan yang lain. Allah wahdaniyat, satu di dalam sifatnya. Ini sebetulnya saya mau menjelaskan satu di dalam af'alnya, tapi waktunya sudah terlalu lama. Nanti yang itu kalau lama itu hilang, yang tadi dari awal itu hilang. Ya, can balik oge geus remeng-remeng areueuh gitu. Komo lamun ditambahan deui morojol gitu. Duh aing euy. Ieu teh akidah apa, sesuatu yang fardu ain yang wajib kita pahami, yang wajib kita mengerti. Tong dibawa heureuy wae atuh. Harus serius ieu mah ngaji nalalaura. Ya. Ya, jadi ulangi. Wajib bagi Allah itu wahdaniyat, artinya maha esa, maha tunggal. Tunggalnya Allah, esanya Allah, bidat di dalam datnya dan di dalam sifatnya, di dalam af'alnya. Satunya Allah dalam datnya, dat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Dan juga tidak ada dat yang lain yang menyerupai dat Allah. Yang kedua, sifat Allah itu satu di dalam sifatnya, artinya bahwa sifat Allah itu tidak berbilang, tidak ada sifat satu, sifat dua, sifat tiga, tapi sifat Allah itu satu dari jenis yang satu. Satu jenis sifat Allah itu satu, tidak ada levelnya. Paham ya? Udah paham? Ngerti ente? Ya salilalilah tita tadi itu ibadah subuh itu. Aduh Masya Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Nanti satu lagi, satu di dalam af'alnya, di dalam pekerjaannya. Ini berkaitan nanti Pak, berkaitannya dengan betul-betul kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham wahdaniyat fil af'al, ya, kita tidak akan terjebak di dalam kekufuran atau kemurtadan. Insya Allah tidak. Ya, tapi kalau tidak paham wahdaniyat fil af'al, Masya Allah hati-hati. Tidak harus menyembah Tuhan yang lain. Tidak harus keluar agama dengan terang-terangan. Tidak paham wahdaniyat fil af'al, sudah cukup seseorang bisa murtad. Contoh, satu aja contoh. Ketika petani, ya, tanamannya misalkan bagus, saya tanya misalkan, atau kita tanya, Pak, sampai bagus begini ini padinya, TS yo jang dengekeun yo, ku TS, ku NPK, Orea, mun teu ku eta mah moal kawas kieu. Ketika meyakini yang menyuburkan itu obat-obatan tadi, cukup Pak, teu kudu murtad kaluar tina agama, teu kudu nyembah ke selain Allah, cukup dengan keyakinan itu orang tersebut murtad. Hati-hati. Ongko moal ngaji cenah kuning aya paramek, kita lamun teu ke paramek majigana moal ngaji cenah gitu. Ketika meyakini yang menyembuhkan adalah paramek, maka murtad dari Bapak. Teu kudu mamawa keris, teu kudu mamawa naon? Batu ali. Ya, gitu. Ketika yakin yang menyembuhkan obat itu pun sudah murtad, cukup kholidina fiha abada. Hati-hati. Kunaon mang etasna? Tutung kaduruk. Awas, ketika Bapak meyakini bahwa gosong oleh api, tuh itu kenapa diperban? Oh, kakeureut, raheut, luka, kenapa? Pisau.
Kalau Bapak meyakini luka dikarenakan pisau, murtad. Awas, hati-hati. Ini prolognya saja buat bulan depan. Ya, prolog buat bulan depan ini. Ya, awas. Wih, mau dijag-jag itu, oh cireng tilu, cenah ge opat. Lamun boga keyakinan jag-jag kudahar, neraka. Awas. Iya level tinggi ya, wahdaniyat fil af'al. Nah, saya jelaskan nanti insyaallah. Ini bukan apa-apa, tidak akan saya jelaskan dulu supaya penasaran nih Bapak yang bulan hareup insyaallah ya. Begitu ya. Tanggal berapa berarti nanti? 2 minggu lagi ya. Ya 2 minggu lagi insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, ada waktu, ada kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.